Halo, hari ini kita mau bahas tuntas nih sebuah tantangan yang kayaknya sering banget ya kita hadapin. Gimana sih caranya tim bisa belajar dan berkembang justru pas lagi sibuk-sibuknya, pas proyek lagi kenceng-kencengnya gitu. Betul, betul. Nah, sumber kita kali ini panduan praktis dari Harvard Business Review, HBR. Fokusnya soal learning in the thick of it. Belajar pas lagi di tengah kesibukan. Hmm, Kita bakal dalemi metode namanya After Action Review atau AAR. Kita lihat gimana ini bisa jadi kunci sukses tim Anda ke depan. oke. Jadi, misi kita nih, ngebongkar si AAR ini, biar Anda bisa langsung lihat gunanya buat terus belajar di tengah kerja numpuk. Oke, kita mulai ya. Siap. Intinya sih gini, gimana caranya pengalaman, mau itu sukses atau gagal, ya, itu bisa jadi pelajaran berharga dan bisa langsung dipakai. Hmm, Bahkan sebelum proyeknya kelar. Jadi bukan nunggu evaluasi formal di akhir gitu. Tapi gimana ya, membangun kemampuan belajar sambil jalan. oke. Jadi pembelajaran itu jadi bagian dari kerjaan itu sendiri ya, bukan aktivitas pisah gitu. Betul. Nyatu sama alur kerja. Sering banget kan kita kejebak cuma fokus nyelesain tugas aja ya. Sampai lupa gitu berhenti bentar buat lihat, apa sih yang berhasil, apa yang enggak. Dan yang paling penting, kenapa gitu. Nah, ya itu. Sumber HBR ini kan nunjukin AAR sebagai solusinya. Tapi AAR itu sebenarnya apa sih? Bedanya apa sama rapat evaluasi biasa gitu? Oke, yang menarik tuh gini, AAR itu sebenarnya dialog tapi terstruktur. Dilakuin tim, langsung setelah ada kejadian penting, atau mungkin satu fase proyek selesai. Langsung ya? Iya, kuncinya di situ, segera. Tujuannya bukan buat audit atau cari salah, tapi refleksi bareng-bareng yang cepat. Ada 4 pertanyaan inti biasanya, jadiannya. Kedua, kenyataannya gimana? Apa yang beneran terjadi? Oke. Ketiga, kenapa beda antara rencana sama kenyataan? Terus yang keempat, pelajaran apa nih yang bisa diambil buat ke depan? Mungkin buat fase selanjutnya, gitu. Jadi siklus belajarnya cepet banget. Menarik. Tapi kan banyak proses evaluasi gitu ujung-ujungnya malah jadi ajang cari kambing hitam ya. Siapa nih yang salah? Nah, gimana AAR ini kata HBR bisa hindarin jebakan itu? Biar beneran fokusnya ke belajar bareng. Nah, itu pertanyaan bagus banget. HBR nekenin AAR itu sukses kalau ada yang namanya psychological safety. Psychological safety, keamanan psikologis gitu ya. Betul. Artinya, orang di tim itu ngerasa aman buat ngomong jujur. Soal apa yang terjadi, termasuk mungkin kesalahan, tanpa takut disalahin atau dihukum. Oke. Makanya, fasilitator AAR, bisa pemimpin timnya, bisa anggota lain, itu perannya penting banget. Buat jaga diskusi tetap fokus ke proses, ke hasil, bukan ke orangnya. Tujuannya kan memahami sistemnya, bukan ngehakimin individu. Masuk akal. Nah, makanya sumber ini ngasih beberapa tips nih, biar AAR efektif. Oke, apa aja tuh tipsnya? Pertama, mulai perlahan. Jadi, jangan langsung semua proyek harus pakai AAR. Pilih aja satu atau dua proyek atau inisiatif yang memang penting banget. Yang potensi belajarnya tinggi, terus ada komitmen juga dari pimpinan buat nyoba. Oke, bangun kebiasaan dulu nih ya. Iya, biar timnya kenal dulu prosesnya. Kedua, fokus pada misi. Pilih kejadian atau fase yang dampaknya tuh gede ke tujuan utama tim. Kalau anggota tim lihat ini relevan banget sama kerjaan mereka, partisipasinya pasti lebih aktif, nggak cuma sekedar formalitas. Iya iya. Terus yang ketiga, ini sering jadi pelengkap AAR yang bagus banget. Lakukan Before Action Review, BAR. BAR, Before Action Review. Sebelum mulai gitu ya? Iya, sebelum mulai sesuatu yang penting, proyek baru kayak sprint atau kampanye, tim duduk bentar, jawab, target sukses kita apa sih? Terus, risiko atau tantangan utamanya apa aja nih kira-kira? Strategi awal kita gimana? Dan kenapa kita yakin itu bakal berhasil? Wah, kayak cek peta sama bekal dulu ya sebelum naik gunung. Nah, persis. Analoginya pas banget. Jadi BAR itu kayak nyetel GPS. Pastiin bensin cukup sebelum jalan. Sementara AAR itu pas kita lihat spion abis lewat tikungan tajam. Biar belajar dari situ, terus cara nyetirnya disesuaiin buat sisa perjalanan. Nah, ini penting banget nih. Artinya kan Anda bisa koreksi arah selagi proyeknya masih jalan, bukan nunggu semua selesai dan telat.
Ini relevan banget kan buat pendengar kita yang mungkin mikir, mana ada waktu buat rapat tambahan kayak gini? Justru itu, relevansinya langsung banget. Justru karena Anda sibuk, ARS sama BAR ini bukan tambahan, tapi cara kerja yang lebih cerdas, gitu. Oh, oke. Gimana tuh? Pertama, tim Anda jadi lebih cepat tanggap sama masalah. Kalau ada yang nggak sesuai rencana, AAR bikin kita bisa nemuin akar masalah sama solusinya lebih awal. Ngurangin potensi kerja ulang atau masalahnya jadi gede. Hmm, Kedua, ini secara sistematis ngurangin pengulangan kesalahan yang sama. Pelajaran dari satu fase langsung dipakai di fase berikutnya. Ketiga, ini kayak ngebangun otot belajar tim. otot belajar ya? Ya, kemampuan buat berhenti sejenak, mikir, terus adaptasi cara kerja, itu kan fondasi agility atau ketangkasan organisasi yang sebenarnya. Ini bukan teori doang, tapi praktek nyata bikin tim lebih pinter, lebih adaptif. HBR, lihat ini sebagai investasi waktu, bukan malah buang-buang waktu. Oke. Jadi kalau kita simpulin nih ya, AER yang dipasangin sama BAR ini bukan cuma alat manajemen proyek biasa, tapi ini lebih ke mekanisme budaya ya. Tepat sekali. Budaya di mana belajar dari pengalaman baik buruknya itu udah jadi bagian dari ritme kerja harian, bukan sesuatu yang dilakuin setahun sekali pas evaluasi. Iya, nempel di kerjaan. Jadi ini soal ngubah mindset dari cuma selesain kerjaan jadi selesain kerjaan sambil terus jadi lebih baik. Cara proaktif gitu ya, buat mastiin sukses jangka panjang dengan belajar secara real time dari apa yang terjadi hari ini. Persis. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih ya, sumber HBR ini kan banyak bahas AAR buat konteks proyek gede atau kejadian penting. Tapi, coba kita perluas dikit. Gimana kalau prinsip inti EER, refleksi cepat soal apa yang berhasil, apa yang enggak, kenapa, itu Anda terapin di skala yang lebih kecil, lebih mikro gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, EER 5 menit aja di akhir rapat tim mingguan. Atau mungkin, refleksi pribadi singkat setelah ngobrol penting sama klien atau rekan kerja. Kira-kira apa ya efek gabungannya kalau pembelajaran mikro kayak gini jadi kebiasaan Anda dan tim Anda secara konsisten? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan sambil balik kerja nanti ya. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini tentang belajar di tengah kesibukan pakai AAR. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.